Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Saya hadir ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Kali ini saya sangat spesial menjumpai kawan. Sebetulnya saya sudah berkawan lama ini dengan Mas Dion Leonardo ini. Tapi saya jarang berkomunikasi dengan Mas Dion ini. Selamat jumpa Mas Dion. Ya, selamat jumpa lagi. Anda S1-nya UI ya? Ya, saya kebetulan alumni Fakultas Hukum UI Jakarta. Oh gitu ya? Ya. Anda memang aslinya Jawa atau Padang? Saya aslinya memang lahir di Jogja, Pak. Oh ya? Jadi saya memang dari kecil, besar, sampai selesai sekolah ada di Jogja aja. Oh, tapi namanya kebarat-baratan tuh ya? Ya, namanya dulu bapak saya nggak tahu ini namanya kok jadi Dion Leonardo ini. Gitu. Dion Leonardo KS. Ya. Oke Mas Dion, saya ingin bertanya kepada Anda sebagai seorang advokat. Saya dengar Anda sekarang sedang berperkara dan belum putus ya, yang berkaitan dengan dunia perbankan itu. Itu ceritanya seperti apa, Mas? Ya. Begini Pak Argo ya, jadi memang dengan perusahaan atau bank itu memang kita ada beberapa rekanan yang memberikan kuasa ke kami di kantor hukum kami itu untuk biasanya juga melakukan menjembatani permasalahan antara kreditur maupun debitur. Ya, di Banjiro ya? Ya, kalau kantor saya di Banjiro. Kemudian ada beberapa BPR itu yang kita diberikan kuasa untuk menangani permasalahannya. Ya dulu memang ada beberapa retender tapi sekarang BKS kita tangani seperti itu. Nah, sekarang ini yang belum putus itu yang saya dengar itu masih kesimpulan itu seperti apa, Mas? Ya, jadi memang ada perjalanannya perkara sebetulnya biasa. Permasalahan kredit macet kan begitu ya. Kemudian sudah berjalan berproses, memang debiturnya ada macet kredit. Gitu. Artinya kasus yang biasa sebetulnya ya. Kasus biasa. Sebetulnya kita dalam proses permasalahan seperti itu biasanya juga mengedepankan musyawarah, kesepakatan karena mediasi bagaimana proses pembayaran ataupun karena semuanya berawal dari perjanjian kredit kan gitu. Semuanya diatur kalau kita bicara keperdataan adalah pasal 1338 KUH Perdata. Jadi perjanjian itu sah dan mengikat bagi pihak-pihak dan sebagai undang-undang. Itu 1338 KUH Perdata. Biasanya berawal dari situ. Seperti itu. Kemudian karena sudah berjalannya waktu, kemudian mungkin terjadi macet kredit, otomatis pihak bank itu juga akan meminta dulu. Nah, angsuran kan gitu kan semuanya sudah terjadwal. Ada waktu, ada jumlah kan begitu. Ada kesepakatan yang harus disepakati antara kedua belah pihak. Tapi ternyata tidak disepakati. Nah, bagaimana proses penyelesaiannya seperti ini ya? Biasanya ada diundang di kreditur tersebut kantor misalnya begitu untuk bagaimana cari solusi permasalahannya kan karena tadinya itu kan hubungan trust antara kreditur dan kreditur, kepercayaan akan tapi di perjalanannya kan kita tidak tahu karena usaha itu kan juga memaklumi kan naik turun kan begitu tidak semuanya bisa berjalan lancar misalnya namanya usaha kita tidak pungkiri seperti itu. Nah, biasanya kita jembatani untuk mencarikan solusi. Tapi di perjalanan juga karena sudah tidak bisa, otomatis juga ada langkah yang harus dipakai pihak bank misalnya untuk melakukan surat peringatan kan. Memberikan surat peringatan 1, 2, 3 kan gitu. Ada prosesnya, semuanya ada prosesnya yang harus dilalui. Nah, kemudian biasanya memang debitur itu memang dia mempunyai jaminan yang dipakai karena kalau kita bicara tentang kredit otomatis tidak lepas dari namanya jaminan 5C. Jadi ada 5C, ada
kolateral, capacity, capital, jaminan, Ya. kondisi ekonomi bagaimana itu kan semua terkaji kan gitu ya. Ada dikajinya, ada prosesnya di situ. Nah, karena ada jaminan otomatis bagaimana jaminan ini untuk membayar hutang kan gitu. Kalau memang terjadi kemacetan, itu yang sebetulnya langkah terakhir yang biasanya dipakai lah untuk penyelesaian kan seperti itu. Nah, karena sudah ada surat peringatan, kemudian tidak ada pembayaran, otomatis biasanya juga akan dilakukan proses untuk kejaminan tadi. Jadi ada prosesnya lagi itu. Kemudian ada penilaian jaminan, kemudian proses nanti akan dibawa ke KPKNL untuk melakukan lelang dengan biasanya memakai eksekusi hak tanggungan. Jadi undang-undang hak tanggungan undang-undang HT, undang-undang nomor 4 tahun 96 kalau nggak salah. Undang-undang hak tanggungan. Ya itu semua diatur di situ, Pak. Bagaimana proses itu, kemudian juga ada peraturan Menteri Keuangan tentang proses lelang. Itu ada. Ada aturannya di situ. Nah, itu yang dipakai nanti, Pak. Sampailah nanti ke pemberitahuan ke debitur sendiri. Kemudian pengumuman ke harian surat kabar, itu semua terbuka untuk proses sampai lelang ya. Seperti itu, Pak. Oke, sampai di situ dulu Mas Dion. Nanti lain kali saya akan datang lagi karena terbatasnya waktu. Nanti setelah lelang itu nanti seperti apa nanti saya akan melanjutkan seperti itu. Oke. Siap. Terima kasih Mas Dion. Siap. Nah pemirsa, akhirnya saya